didukung oleh Selamat malam dan kembali lagi bersama kami di Bersama Indonesia. Pemirsa, jika di segmen sebelumnya kita berbicara tentang tanah dan keberlanjutan pangan sebagai akar kedaulatan, maka kini kita melangkah pada pemikiran, batas pengetahuan dan juga daya cipta manusia. Dalam persaingan global, hanya bangsa yang maju dalam riset, sains, dan teknologi yang akan memegang masa depan. Dan di tengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, semakin banyak anak muda Indonesia yang bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga ikut menciptakan, mengeksplorasi, bahkan menemukan solusi yang diakui dunia. Lalu seperti apa sebenarnya arah perkembangan teknologi Indonesia? Dan bagaimana kita memastikan generasi muda untuk punya ruang, untuk terus berinovasi? Buat membahasnya, mari kita sambut Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christy. Prof. Stella, apa kabar? Selamat datang. Silakan Prof. Stella. Prof. Stella, sebagai seseorang yang kini memimpin penguatan sains serta teknologi kita di perguruan tinggi, bagaimana Prof. Stella melihat potensi anak-anak muda Indonesia saat ini dalam peta riset dan teknologi dunia? Ya, saya sudah ke sekitar 70 universitas. Saya sudah dari Aceh sampai Merauke. Sabangnya belum, tapi Merauke-nya sudah sampai di Universitas Merauke. Setiap kali saya datang, saya selalu dikejutkan bahwa begitu hebatnya yang dilakukan di masing-masing perguruan tinggi dan daerah. Artinya potensi ini luar biasa sekali. Dan setiap daerah yang saya kunjungi itu mampu memberikan riset unggulan. Ya, Prof, kalau dilihat skill dan kemampuannya sudah ada. Ya, sangat. Dari sisi pemerintah sekarang, apakah pemerintah sudah cukup atau Prof sudah melihat selama 2 tahun terakhir ini sudah cukup untuk memberi ruang, apresiasi, penghargaan, pengakuan kepada mereka agar pada dasarnya mereka bisa mentas menjadi peneliti-peneliti yang mengglobal? Baik, cukup sih pasti jawabannya belum. Tidak pernah akan cukup ya. Tetapi baik kalau kita secara konkret melihat apa yang sudah dilakukan sehingga kita bisa memetakan secara rinci, bukan hanya berawang-awang keinginan, apa yang masih perlu dibangun. 16 Desember 2024, sekitar 2 bulan setelah saya masuk ke kementerian, saya berbicara di ITB waktu itu, dan saya membuat janji. Saya membuat janji bahwa saya akan bekerja keras sungguh-sungguh untuk mengubah suatu peraturan yang sangat tidak tepat untuk ekosistem sains kita. Yaitu apa? Pada saat itu peraturannya adalah dosen-dosen peneliti yang memenangkan grant research tidak dibolehkan untuk mendapatkan insentif finansial langsung kepada mereka ketika mereka memenangkan research grant atau dana pendanaan riset dari pemerintah. Sejak Januari 2026 ini sudah berhasil dan sudah diberikan insentif riset langsung kepada peneliti sampai 25% dari riset grant yang dimenangkan. Ini kecerdasan buatan bisa bikin kita bodoh. Karena apapun kita tanya, dia akan jawab dengan cerdas. Iya. Apa yang mesti dilakukan dalam pendidikan kita agar anak muda kita tidak menjadi bodoh karena AI? Baik, ini sering saya tanyakan, dan bisa saya tanyakan kepada teman-teman sekalian. Kalau saat ini saya bilang dengan ada kesempatan untuk menggantikan otak anak Anda atau otak siswa Anda dengan ChatGPT, ChatGPT-nya bisa diimplan, mau atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Tidak. Ini selalu saya tanyakan dan selalu jawabannya tidak. Padahal kalau kita otaknya itu ChatGPT, ulangannya pasti 100 semua, ya kan? Tidak akan pernah lupa, tapi tidak ada yang mau itu. Dan ini syukurlah
Tidak ada yang mau. Iya. Tapi itu berarti kita menghargai bahwa kita harus melalui proses untuk punya kemampuan bukan hanya mengeluarkan fakta, tapi bisa mengevaluasi dan menganalisa nilai dari fakta-fakta tersebut. Jadi yang harus kita lakukan di pendidikan kita, apapun jenjangnya, itu adalah proses. Kalau siswanya tidak pernah menulis sendiri, membuat karangan sendiri, bagaimana bisa tahu karangan mana yang bagus atau tidak? Mahasiswanya tidak pernah memikirkan pertanyaan riset. Bagaimana bisa tahu apakah pertanyaan risetnya tepat atau tidak? Itulah jadi kembali lagi kita bisa menggunakan alat apapun termasuk AI-nya tapi kita harus berproses. Ya, menarik sekali, kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Stella. Pemirsa, teknologi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang keberanian untuk mengeksplorasi, menemukan celah dan memberikan solusi. Ia berhasil menemukan dan melaporkan celah keamanan pada sistem NASA. Inilah penghargaan Adi Widya Nugraha. Di negeri ini, ada jutaan anak yang tumbuh dengan mimpi. Namun hanya mereka yang berani belajar, berani mencoba dan berani menembus batas yang mampu mengubah mimpi menjadi prestasi. Di Boyolali, Jawa Tengah, seorang anak berusia 11 tahun membuktikan hal itu. Namanya Ibrahim Al-Abrar. Siswa kelas 6 SD Negeri 3 Geneng Sari ini menaruh perhatian pada dunia yang mungkin belum banyak dikenal anak seusianya. Dunia pemrograman dan keamanan siber. Berawal dari hobi bermain game, rasa ingin tahunya tumbuh menjadi semangat untuk belajar. Secara mandiri, Ibrahim mendalami pemrograman dan keamanan siber melalui berbagai sumber belajar digital. Hingga suatu hari, Ibrahim menemukan celah keamanan pada salah satu sistem NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat. Temuan itu dilaporkan Ibra melalui program Vulnerability Disclosure Policy milik NASA. Setelah melalui proses verifikasi, NASA memberikan Letter of Recognition sebagai apresiasi atas kontribusi Ibrahim dalam membantu meningkatkan keamanan sistem digital NASA. Sebuah pencapaian luar biasa dari seorang anak yang tumbuh jauh dari pusat teknologi, Ibrahim Al-Abrar. Langkahnya telah membawa satu pesan bahwa anak Indonesia tidak hanya mampu menjadi penonton perkembangan zaman, tetapi juga mampu menjadi pencipta masa depan. Dari tanah air untuk dunia, Ibrahim Al-Abrar, anak Indonesia yang membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal batas. Langsung saja kami persilakan Ibrahim Al-Abrar dan ayahanda, salah satu penemu celah keamanan pada salah satu sistem NASA, untuk naik ke atas panggung. Halo Ibrahim. Selamat ya, silakan Bapak, selamat ya. Kami juga mempersilahkan Profesor Stella Christy selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk menyerahkan penghargaan Adi Widya Nugraha kepada Ibrahim Al-Abrar. Satu lagi, Prof. Kita berikan tepuk tangan. Bapak atau Ibrahim, silakan. Sepatah dua kata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Metro TV atas penghargaannya. Dan untuk seluruh anak Indonesia,
Mulai sekarang belajar coding, AI, dan cyber security. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi selamat untuk Ibrahim Albrar dan terima kasih untuk Prof. Stella Christy. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Silakan Prof. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali lagi dengan apresiasi tinggi untuk penghargaan di bidang selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Bersama Indonesia. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.